Halo guys, balik lagi bersama saya Ali Mansur Taufik. Dan di video atau di konten kali ini, kita ataupun saya dan kalian semua, terutama penonton-penonton saya yang setia, di sini kita akan membahas tentang baik buruknya dari game online. Teman, pernah kepikiran nggak? Ada dampak online dari game online ini, ada dampak buruknya, ada dampak baiknya. Yang pasti ada kan. Ya tidak usah lama-lama ya, tentunya tidak usah basa-basi, kita langsung saja cus ke videonya. Nah, game online ini hampir semua anak muda itu pasti pernah main. Gak pernah nggak ada kan. Entah itu dari HP, entah itu dari laptopnya, ya kan, pasti ada aja gitu yang buat main hiburan. Entah ada yang buat ngilangin stres juga, kadang ada yang sampai itu lupa waktu gitu mereka. Dan sampai sekarang nih, game online tuh masih sering jadi bahan debat loh, ya kan. Pasti kalian juga pernah kan debat sama teman kalian dan juga sama guru atau sama siapa pun itu. Kan ada yang bilang ini, game itu bikin males, bikin bodoh, bikin kecanduan. Tapi apa? Tapi ada juga yang bilang game itu ngelatih otak nih, ngelatih kita tuh berstrategi gitu, bahkan bisa jadi karir yang bagus itu ke depannya. Terus yang bener tuh yang mana? Jawabannya tuh simpel, tapi teman-teman, game online itu sebenarnya nggak sepenuhnya baik ya, tapi juga nggak sepenuhnya buruk loh. Jadi 50-50 dia, seimbang lah. Jadi ya semua juga tergantung lah cara main kita dan cara porsinya itu gimana gitu kita memainkannya. Terus juga dampak baik game online itu, kita mulai dari yang baiknya dulu aja lah ya kan. Dampak baiknya lah, apa dampak baiknya dari bermain game online itu? Yang pertama itu bisa ngelatih otak gitu. Kita bisa, otak kita tuh terlatih dan juga bisa menyusun strategi. Juga banyak game yang nggak asal pencet tombol gitu, nggak asal cet saja. Kita juga dituntut buat mikir cepat loh, ya kan, ngambil keputusan, nyusun strategi, terus juga nyelesain masalah, game strategi, puzzle, sampai game MOBA zaman sekarang nih, Mobile Legend namanya kan banyak ini. Itu semua kan latih cara berpikir kita untuk tanpa sadar ya kan, bagaimana kedepannya kita tuh terpaksa aktif gitu loh. Terus juga yang kedua tuh game juga bisa ningkatin fokus dan refleksnya, ya kan. Telat dikit aja pasti bisa kalah. Kadang ada nih temen juga yang kadang temennya maju, telat maju, pasti marah-marahin juga, ya kan. Otaknya bisa dilatih gitu temen-temen, kecepatan, peka juga sama situasi. Intinya refleks dan juga reaksi kita tuh ditentukan gitu, bisa ngelatih gitulah di situ. Banyak kan gamer yang refleks cepat. Terus yang ketiga itu ada game online bisa jadi sarana sosial, ya kan? Meskipun kelihatan cuma di layar, tapi banyak loh interaksi di dalamnya. Contohnya main bareng temen nih, RP lah, RP GTA contohnya. Nah itu kan bisa lewat voice note ya, voice chat atau voice note. Kalian bisa ngobrol interaksi secara online, dan di situ kalian bisa ngobrolnya tuh secara kayak di kehidupannya apa nyata lah, ya kan. Kadang bisa nambah relasi juga loh dari situ. Terus yang keempat tuh bisa jadi pelepas stres. Misal pulang kerja ataupun capek sama kuliah, kerjaan atau aktivitas seharian kalian di luar, kalian tinggal main game sebentar aja, itu bisa pikirannya tuh lebih rileks gitu, selama nggak berlebihan ya. Karena bisa, game tuh bisa jadi hiburan yang sehat loh teman-teman. Bahkan sekarang juga tuh game itu bisa jadi peluang karir loh, ya kan. Banyak teman-teman contohnya tuh, seperti konten creator game, youtubers game, sampai developer game. Kalian bisa membuat game loh, ya kan. Bukan cuma soal main-main doang loh game tuh sebenarnya ya. Tapi dari semua dampak baiknya itu, dampak buruknya juga tuh nyata ya. Ada banyak juga dampak buruknya itu. Kita beralih dari dampak baik tadi, kita langsung ke dampak buruknya lah ya sekarang ya. Yang paling sering itu ya kecanduan lah. Ini banyak kasusnya sudah. Ada kadang berita-berita, pasti kalian juga pernah membaca sampai tangannya tuh
kayak sudah jadi kebiasaan gitu. Kadang mainnya gini gerak-gerak sendiri ya kan, kadang bisa banyak lah, bisa pokoknya bisa ngelupain semua, lupa waktu, lupa tidur, lupa makan, sampai lupa sholat nih. Wah jangan sampai kalau gitu, terutama itu udah kecanduan itu ya, game tuh udah ngerasa paling prioritas utama gitu loh, yang lain tuh udah kalah. Dan juga yang kedua tuh, tugas kita tuh bisa jadi ketunda gitu, mager belajar itu males. Wah banyak sebenarnya. Kalau saya ngebahas ini nih ya, dampak game online dan buruk itu nggak seimbang sebenarnya ya, bisa dibilang seimbang bisa tidak ya, tapi saya berpikiran ya di luar konteks lah ya. Saya berpikiran bahwasannya tuh game ini banyak dampak buruknya gitu loh daripada dampak baiknya, karena efeknya tuh bisa jangka panjang gitu, terus menerusan gitu loh buat kita, banyak lah ya. Walaupun ada dampak baiknya, dampak buruk itu lebih signifikan gitu loh ya kan. Dari dampak-dampaknya tadi tuh ya kita bisa menarik diri gitu loh dari lingkungan sosial itu. Kalau misalnya kita bermain game terus menerusan, juga ya di game rame ngobrol, tapi ya di dunia itu kadang ada kan contohnya diem atau ngobrol jarang sama keluarga, jarang interaksi langsung sama masyarakat sekitar, tetangga sekitar, atau bahkan teman-teman sekitaran Anda tuh udah jarang gitu loh ya kan. Jadi kalau dibiarkan ya bisa gangguan hubungan sosial loh sebenarnya, bukan masalah lagi ya, masalah diri sendiri. Udah banyak nih sebenarnya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang gitu ya, udah fokusnya main game aja. Dia tuh ya sebetulnya bukan salah game ya, tapi cara kita tuh memakai game itu, karena kan game itu sebuah alat gitu, bukan semestanya kita game itu sebuah bukan manusia ataupun apa itu ya, alat. Jadi kita contohnya tuh kayak pisau gitu. Kalau pisau bisa buat masak tapi juga bisa melukai. Nah itu contoh kecilnya saja ya. Main game tuh boleh loh teman-teman, juga suka game tuh nggak masalah, tapi kalau game tuh ngambil alih hidup kita ya, biar game tetap jadi hal positif gitu, tuh kayak mana gitu solusinya ya kan. Ya solusinya tinggal atur waktu main, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus fokus ke hal lain, karena main game setelah kewajiban selesai itu bukan sebaliknya lah ya kan. Terus juga jangan ninggalin aktivitas yang penting gitu ya karena sebuah game. Tapi saya tuh pernah ngerasain kayak merasa ketinggalan gitu. Kadang game kita, teman kita udah naik kelas di atas ataupun tiernya ataupun pangkatnya lah, sama itu tinggi. Nah sedangkan kita tuh sedang di posisi yang masih ecek lah, masih standar, belum menyamakan dia, belum jadi bos lah. Tuh ya bakalan kayak ngerasa ada apa ya, ngerasa tertinggal gitu kita. Tapi setelah itu ya, jangan contoh lah itu gitulah ya. Kalau kalian misalnya sadar tuh ya sama kondisi sendiri tuh ya udah hebat sih kalau misalnya sadar gitu. Jadi kan yang saya bilang, saya pernah sadar itu kan jadi enak gitu kadang ya, jadi bisa ngelatih emosi kita gitu biar nggak berantakan karena game. Itu buat berhenti sejenak dan evaluasi itu bisa berhenti sejenak gitu, dan game evaluasi diri lah gitu. Makanya game online itu dua sisi mata uang ya, ada baiknya ada buruknya. Jadi walaupun banyak buruknya ya teman-teman, jadi ya dipakai dengan bijak lah kalian itu. Game juga bisa jadi hiburan, bisa jadi sarana belajar, bahkan bisa jadi peluang masa depan kan.
Tapi kalau kebablasan ya gitu, game bisa merusak waktu, kesehatan, dan juga hubungan sosial kalian. Jadi pertanyaannya sekarang tuh, game online itu baik atau buruk? Coba teman-teman gimana? Mungkin segitu saja, saya Ali Mansur Taufik, saya pamit undur diri, dadah.